This is the story of work. It started a long time ago, on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work. To grow things and create things and build things. To see what they were capable of. To stand at day's end and say, I did that. Which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was a jackass. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work. And not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The crap kind. The drudge and data and admin and the damned expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were pissed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, stop working and start working. The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Here's some food for thought. During the silent movie era, Warner Brothers studio head Harry Warner said, "Who the hell wants actors to talk?" In 1943, Thomas Watson, chairman of IBM, said, "I think there is a world market for 5 computers." And this from a Decca recording executive to a new band called the Beatles. "We don't like your sound, and guitar music is on the way out." The point is that it often takes believing in seemingly crazy ideas to grow and scale an enterprise. And scaling is really just another word for imagination, for daring. Robotic process automation is the fastest growing sector in tech. To date, RPA has deployed over 5 million robots across 2,500 enterprises. And it's growing every day. Now, most companies are just getting started, but those who have begun are changing the way they work. Of course, the history of the world is the history of underestimating the power of what could be. A robot for every person in your company? That's just crazy, right?
was a jackass. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work. And not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The crap kind. The drudge and data and admin and the damned expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were pissed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, stop working and start working. The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots, and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Here's some food for thought. During the silent movie era, Warner Brothers studio head Harry Warner said, "Who the hell wants actors to talk?" In 1943, Thomas Watson, the chairman of IBM, said, "I think there is a world market for 5 computers." And this from a Decca recording executive to a new band called the Beatles. "We don't like your sound, and guitar music is on the way out." The point is that it often takes believing in seemingly crazy ideas to grow and scale an enterprise. And scaling is really just another word for imagination, for daring. Robotic process automation is the fastest growing sector in tech. To date, RPA has deployed over 5 million robots across 2,500 enterprises. And it's growing every day. Now, most companies are just getting started, but those who have begun are changing the way they work. Of course, the history of the world is the history of underestimating the power of what could be. A robot for every person in your company? That's just crazy, right? Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar UiPath bersama dengan MI pada hari ini. Webinar akan kita mulai. Untuk agenda kita hari ini, mungkin pertama nanti akan ada opening dari Pak Ferdinand dari MII, lalu akan dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Michael. Lalu setelah presentasi, saya akan show sedikit terkait demo proses yang diotomat menggunakan UiPath. Lalu setelah itu kita bisa tanya jawab terkait UiPath, dan di akhir acara nanti kita akan ada quiz. Oke, mungkin acara bisa kita mulai. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ferdinand untuk membuka acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di kesempatan webinar kali ini. Mungkin kita akan fokus lebih ke financial processes untuk apa yang bisa dibantu oleh robot UiPath terkait dengan proses-proses financial. Sebelumnya, perkenalkan saya Ferdinand dari Mitra Integrasi Informatika. Kita adalah salah satu payment partner dari UiPath. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan untuk
baik itu licensing maupun implementasi dari robot, lalu perlu presentasi ke manajemen, use case apa yang saat ini sedang tren untuk dirobotkan, nah untuk diotomasi, itu bisa menghubungi saya dan tim saya nanti yang akan membantu. Supaya nggak lama-lama, kita mulai aja. Nextnya ke Pak Michael, kita kebetulan ada prinsipal juga, Pak Michael dan Pak Peter dari prinsipal UiPath. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih Pak Ferdinand, Mbak Mica. Mungkin langsung kita mulai aja, Mbak Mica, oke? Ya, boleh. Saya izin share screen saya. Oke, udah lihat ya screen saya ya? Udah Pak, udah kelihatan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta webinar hari ini. Terima kasih sudah join webinar kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Michael Anthony, saya RPA Engineer dari UiPath Indonesia. Mungkin nanti sebelum kita mulai saya akan share sedikit siapa sih UiPath, kalau yang belum tahu mengenai UiPath. Dan hari ini apa sih yang mau kita bahas sebenarnya, apa sih RPA? Jadi mungkin Bapak Ibu sudah menerima undangan dan sudah tahu kita akan bahas RPA saat ini apa, tapi exactly apa sih RPA dan bagaimana RPA bisa membantu Bapak Ibu sekalian nanti di bisnis Bapak Ibu sekalian masing-masing. Oke, jadi itu agenda kita hari ini. Kita akan ngomongin soal RPA, bagaimana dapat membantu, dan nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya juga kita kalau ada pertanyaan, kalau ada informasi yang kurang jelas atau butuh informasi lanjutan, silahkan ditanyakan via chat ya, Mece ya? Bu Mece, sorry. Ya, kalau ada pertanyaan bisa di chat dulu, nanti kita tampung, bisa nanti dijawab. Oke, kalau gitu saya mulai. Nah, mungkin sebelum saya mulai, perkenalkan siapa sih UiPath. Jadi UiPath adalah salah satu leaders di dunia RPA menurut Gartner Magic Quadrant tahun 2020. 2021 juga sudah rilis, cuman saya belum update slides-nya. Same, kita masih di leaders, kita masih di posisi leaders. I think kita sudah di posisi leaders sejak tahun 2017 kalau saya nggak, 2016 atau 2017 saya lupa exactnya kapan. Cuman more or less ya kita adalah salah satu player di dunia RPA bersama player-player lain dan kita salah satu leadersnya. Begitu juga menurut Forrester Wave, kita juga salah satu leaders di dunia RPA. Oke, jadi ya itu sedikit background mengenai UiPath. Dan di Indonesia saat ini kita sudah ada di Indonesia sejak tahun 2018. Sudah banyak juga partner kita di Indonesia dan saya pun asli orang Indonesia, jadi kita sudah ada local representative di Indonesia. Oke, nah tadi sedikit mengenai si UiPath. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik mau tahu soal lebih lanjut soal UiPath siapa, dan kalau memang produknya atau toolsnya atau teknologi yang dapat membantu Bapak Ibu, nanti boleh kita discuss lebih lanjut. Tapi mungkin hari ini kita akan lebih fokus ke produknya, teknologinya apa, benefitsnya apa, bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan di Bapak Ibu, dan bagaimana kira-kira nanti proses apa yang bisa kita automate. Oke, nah mungkin pertama kita mesti lihat dulu Bapak Ibu, apa sih RPA? Jadi kayak tadi saya bilang kita hanya akan bahas soal RPA, kita akan bahas soal teknologi ini, dan RPA sendiri sebenarnya Bapak Ibu singkatan dari Robotic Process Automation. Oke, Robotic Process Automation. Jangan terpaku pada kata-kata robotiknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita terpaku pada kata-kata robotik, mungkin kepikiran, oh my, robotik RPA ini kayak itu ya, kayak mungkin kayak Asimo atau kayak robot-robot yang ada fisiknya ya, Mike. Bukan ya Bapak Ibu. Jadi RPA bukan robot yang ada fisiknya, atau bukan juga seperti Siri atau kayak Jarvis kalau di Iron Man yang canggih yang kita bisa tinggal tanya, Siri, hari ini jadwal saya apa dan segala macam. Bukan yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita lebih terfokus pada kata-kata proses automation-nya. Oke, jadi jangan terfokus pada kata-kata robotiknya, tapi terfokuslah pada kata-kata proses automation-nya. Jadi basically Bapak Ibu, RPA itu apa? RPA itu adalah software yang memimik apa yang dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang saat ini di tempat masing-masing ada pekerjaan administratif yang masih dilakukan secara manual, nah si robot ini bisa ngikutin Bapak Ibu, bisa ngikutin bagaimana kita bekerja. Contoh, setiap hari Bapak Ibu harus buka Excel file,
Kemudian dari Excel file tersebut datanya mesti di-copy ke sebuah website atau sebuah aplikasi. Ya kan? Mungkin Excel-nya dapat dari rekapan kemarin gitu ya, rekapan transaksi kemarin, kemudian Bapak Ibu mesti mengupdate ke sistem yang ada di Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu kan sebenarnya stepnya seperti itu, buka Excel file-nya, kemudian kita copy dari field-fieldnya, dari sel-selnya, sel-sel Excel, kemudian kita input ke dalam text box di sistem. Nah, robot juga akan lakukan hal yang similar seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia benar-benar ikuti bagaimana kita manusia mengerjakan pekerjaan kita ajarin robot biar robotnya bisa ngikutin kita dan dia akan ngikutin gitu. Dan biasanya Bapak Ibu, ya pekerjaan yang dilakukan oleh robot adalah pekerjaan yang repetitif, yang berulang Bapak Ibu. Yang biasanya tiap hari dikerjakan atau mungkin 2-3 hari sekali dikerjakan atau seminggu sekali dikerjakan. Jadi ada repetitif, ada istilahnya ada jadwalnya lah kapan mesti dikerjakan gitu. Dan tujuannya jadi tadi saya bilang RPA ini adalah software yang memiliki manusia dan mengerjakan tugas yang repetitif. Tujuannya Bapak Ibu, mungkin saya mesti bilang dari awal, bukan untuk menggantikan manusia ya Bapak Ibu ya, tapi untuk membantu manusia. Jadi instead of manusia menghabiskan waktu di pekerjaan yang membosankan, yang cuma input data doang, better manusia mengerjakan something yang lebih istilahnya kalau di sini judgmental call, yang lebih butuh human judgment, yang lebih butuh intelektual manusia, yang butuh kita mikir. Seumpama kita mau lihat sebuah transaksi, apakah transaksinya valid atau tidak, dan kita bisa lihat, kita bisa analisis ya Bapak Ibu ya terhadap transaksi tersebut. Nah itu kita mau arahkan biar manusia mengerjakan pekerjaan yang seperti itu saja, instead of pekerjaan yang masih manual sekali. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sekarang di tempat masing-masing ada lakukan rekonsiliasi, bank rekonsiliasi, transaction reconciliation. Nah itu kan sebenarnya pekerjaan yang berulang ya Bapak Ibu ya, eyeballing. Nah kita bisa coba terapkan robot untuk melakukan hal tersebut. Nah Bapak Ibu tinggal melakukan judgement terhadap transaksi yang eksepsional, yang mungkin ada transaksi yang angkanya nggak cocok atau exception yang tunggakan atau gantungan atau semacamnya lah. Nah kita arahkan ke arah sana. Gitu. Jadi sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, RPA adalah sebuah software yang memimik apa yang dilakukan manusia. Oke, jadi bukan robot fisikal, bukan robot AI seperti Jarvis atau seperti Siri, cuman lebih ke arah memimik apa yang dilakukan manusia untuk mengautomate sebuah proses. Oke, nah sampai sini kita sudah tahu nih, oh RPA jadi software yang memimik manusia. Nah, bisanya ngapain sih Mike sebenarnya sih RPA ini, kapabilitasnya sampai yang mana sih? Nah, jadi sebenarnya banyak ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan oleh si RPA ini. Jadi mulai dari login ke sebuah aplikasi, baca file, mindahin file, buka file, kemudian bisa nulis juga ke database, atau mungkin kalau database terlalu panjang, terlalu jauh, yang simple kita bisa nulis ke Excel, kita bisa nulis ke Word, kita bisa baca dari Excel, dari Word, atau mungkin kalau memang ada data yang mesti diakses ke database, kita juga bisa akses ke database. Kita bisa scraping data dari internet, Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu butuh ngambil report forex setiap hari gitu ya, tiap pagi mau lihat forex setiap pagi, nah kita bisa pakai robot melakukan scraping tadi. Kemudian kalau Bapak Ibu ada sistem yang mesti dihubungkan, kita juga bisa connect via API yang existing. Jadi yang sudah ada API-nya kita bisa pakai, kita bisa connect. Kita juga bisa ekstrak Bapak Ibu dokumen mulai dari yang masih paper, yang masih kertas, kemudian di scan, kita bisa ekstrak dengan OCR. Kemudian kita juga bisa baca PDF yang sudah soft copy, mungkin Bapak Ibu kalau sudah ada yang soft copy-nya, atau email atau form-form lain yang dalam bentuk digital, kita juga bisa ekstrak isinya. Jadi kalau memang diperlukan, let's say Bapak Ibu mesti lakukan vendor management, Bapak Ibu mengambil data dari Excel file atau dari PDF mengenai si vendor, nah itu kita bisa lakukan juga dengan robot. Kita juga bisa baca email Bapak Ibu. Kalau semua Bapak Ibu perlu ngirimin data tertentu ke si robot via email, atau mungkin setelah robot mengerjakan mau dibikinin reportnya Mike, bisa nggak di report kita via email? Bisa ya Bapak Ibu. Jadi si robot juga bisa lakukan baca email, baca dan nulis email. Bahkan kalau ada attachment, kita juga bisa mengolah si attachment-nya.
Mau kita attach, mau kita read, nah kita juga bisa olah si attachment-nya. Oke ya, jadi robot bisa lakukan itu, dan terakhir robot juga bisa lakukan kalkulasi ataupun semacam istilahnya semacam apa namanya judgment, semacam rules lah, semacam aturan main. Jadi kalau transaksinya di atas sejuta, di atas 20 juta gitu, mesti bikin approval ke bos, mesti kirim email dulu approval ke bos, atau mesti prosesnya mesti ngapain dulu. Nah, kita bisa bikin aturan mainnya, kita bisa bikin rules-nya, kita bisa bikin if else-nya, nanti si robot bisa ngikutin aturannya seperti apa. Basically Bapak Ibu, sebenarnya hampir semua transaksi, semua aktivitas yang dilakukan secara online, yang dilakukan di komputer, kita bisa lakukan juga Bapak Ibu dengan robot. Mulai dari yang simple, semuanya ngetik, baca, sampai mengolah file, mindahin file, ngirim email, segala macam, kita juga bisa lakukan. Jadi kapabilitas robot sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat luas. Saya jujur aja saya sudah di Indonesia, di Indonesia saya sudah bergabung sejak 2018 Bapak Ibu, hampir 4 tahun. Saya belum pernah lihat proses yang tidak bisa kita automate di dalam robot, selama datanya atau transaksinya digital ya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu mengenai apa sih RPA, kemudian kita juga sudah tahu robotnya bisa ngapain. Berikutnya Bapak Ibu, apa sih benefits-nya kalau Bapak Ibu implement RPA di tempat Bapak Ibu sekalian? Jadi beberapa benefits yang saya gather di sini, yang biasanya kita rasakan atau biasanya kita cari saat kita mau implement RPA itu ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah increase efisiensi. Increase efisiensi dalam hal apa? Macam-macam Bapak Ibu, dalam hal waktu, dalam hal effort, dalam hal cost. Robot bisa mengerjakan sebuah proses jauh lebih cepat dari manusia Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nanti saya akan tunjukkan slide-nya. Robot itu rata-rata Bapak Ibu, proses yang dilakukan manusia, let's say makan waktu 10 menit Bapak Ibu, robot itu rata-rata bisa mengerjakan dalam waktu 2-3 menit. Jadi secara waktu pengerjaan pasti lebih cepat namanya robot ya. Dan kemudian karena robot tidak ada human error Bapak Ibu, beda dengan manusia. Manusia kalau capek, kalau sudah sore, sudah habis lembur gitu, ngeliat angka 0 kadang-kadang seliwer jadi angka 8, atau mungkin kebalikan, angka 8 seliwer jadi angka 0, kadang-kadang ada human error. Nah, kalau robot tidak ada Bapak Ibu ya. Robot tidak ada human error, robot karena sistem to sistem dan robot tidak pernah capai. Jadi akurasinya terus terjaga. Jadi tentunya dengan akurasi terjaga, processing time yang lebih cepat, pastinya secara waktu akan jauh lebih efisien. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan harapannya kalau kita berhasil mengefisiensikan dari segi waktu, tentunya dari segi cost juga bisa diimprove. Mungkin tidak hanya dari segi cost, bahkan mungkin dari segi bisnis. Nanti saya akan sedikit cerita di salah satu bank penerapannya seperti apa, yang mudah-mudahan Bapak Ibu jadi kebayang, oh ya memang ternyata tidak hanya reduce cost, reduce waktu, tapi juga bisa improve bisnis Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ensure compliance. Again, karena semua transaksi dilakukan oleh robot tercatat oleh sistem Bapak Ibu. Jadi transaksi manapun yang dilakukan, kita catat di sistem, kita ada lognya, kita ada timestamp-nya. Secara compliance pasti akan kita jaga Bapak Ibu ya. Kemudian security, kadang-kadang sometimes saat sebuah pekerjaan atau sebuah proses dilakukan oleh manusia Bapak Ibu, kadang-kadang proses lagi jalan, manusianya mungkin ke WC. Ya kan, mungkin yang mengerjakan ke WC atau lagi kemana lah. Terus nggak ada orang iseng, ada oknum yang iseng mengotak-ngatik data transaksinya gitu ya. Nah, itu bisa kejadian seperti itu. Dan sedangkan kalau pakai RPA Bapak Ibu, semua data terjadi di server, jadi lebih aman secara security. Kemudian jadi satu tadi lebih aman dari oknum, kedua kalau kita manusia kadang-kadang sambil bekerja ya, sambil browsing, sambil buka internet, ada ancaman Bapak Ibu, ada ancaman virus, ancaman malware yang bisa masuk dari aktivitas kita sehari-hari. Karena yang manusia ya Bapak Ibu ya, wajar kalau kita sambil buka yang lain, sambil browsing atau sambil lihat-lihat informasi lain. Nah, kalau robot, karena robot hanya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, jadinya mereduce juga risiko dari sana. Ya, kemudian enable AI teknologi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini sedang interested untuk apply AI Bapak Ibu, RPA bisa jadi jembatan untuk mengimplement AI di Bapak Ibu.
Jadi namanya AI, Bapak Ibu pasti butuh database yang besar, butuh modeling yang besar. Kita bisa bantu untuk prepare datanya. Dan nanti setelah AI-nya jadi pun, untuk diterapkan ke lapangan, kita juga bisa bantu dengan robot. Jadi kalau ada transaksi, contoh fraud detection, Bapak Ibu mau lihat apakah seseorang melakukan transaksi fraud atau tidak, kan kita bisa buat AI-nya, Bapak Ibu ya. Kita bisa buat machine learning-nya. Nah, tapi day-to-day usage-nya seperti apa? Apakah si manusia harus request terus menerus satu persatu gitu? Padahal transaksinya banyak hariannya. Mungkin ada ribuan dan mungkin ada jutaan transaksi. Nah, dengan robot kita bisa apply, kita bisa integrate dengan machine learning-nya. Jadi transaksi semua tetap di screening dan bisa dilakukan oleh robot lebih cepat. Nah, mungkin sebelum customer satisfaction, saya sedikit singgung governance. Jadi karena tadi saya bilang semua transaksi dilakukan oleh robot, kita bisa apply governance yang kita mau lakukan. Karena semua dilakukan secara sistem, jadi bisa lebih mudah untuk apply governance-nya. Nah, mungkin saya mau bahas sedikit masalah customer satisfaction, Bapak Ibu. Saya punya cerita. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini punya kartu kredit, bank apapun lah ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu memutuskan, kayaknya saya nggak mau pakai kartu kredit ini lagi nih, for whatever reason. Entah mungkin karena iuran tahunannya sudah nggak gratis. Kalau saya pribadi, saya begitu Bapak Ibu. Kalau iuran tahunan saya nggak gratis, saya nggak mau pakai kartu kredit. Jadi saya mau tutup nih kartu kredit saya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Biasanya kita akan telepon ya Bapak Ibu ke customer service. Telepon ke customer service, Pak, saya mau tutup kartu kredit saya dong. Nah, saat Bapak bilang mau tutup kartu kredit, biasanya akan ada pertanyaan, akan ada konfirmasi dan segala macam. Sebenarnya Bapak Ibu, yang terjadi setelah Bapak request penutupan kartu kredit tadi, proses itu nggak langsung terjadi. Kartu kredit Bapak Ibu akan diblokir sementara oleh pihak bank, kemudian akan dicek Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kredibel untuk ditutup kartu kreditnya. Dicek dulu nih Bapak Ibu punya tunggakan atau tidak, Bapak Ibu punya cicilan atau tidak, Bapak Ibu punya program apa atau tidak, nah macam-macam ya, banyak rules-nya. Nah setelah Bapak Ibu lolos, baru kartu kredit Bapak Ibu akan ditutup. Itu biasanya terjadi H+1, bahkan kadang-kadang H+2. Nah dengan robot Bapak Ibu, ini sudah kejadian di salah satu bank besar di Indonesia. Proses tadinya yang H+1 ini, begitu Bapak Ibu telepon, oke Pak, kita tutup kartu kreditnya ya, saya cek sebentar, dia akan jalankan robot akan berjalan di belakang melihat transaksinya. Apakah punya cicilan atau tidak, punya tunggakan atau tidak, dan segala macam. Kemudian setelah itu dia bisa langsung kasih result dalam waktu under 2 menit. Bapak ini sudah bisa ditutup. Mau ditutup atau tidak? Kalau ditutup, yes, dia langsung tutup saat itu juga. Jadi proses yang tadinya H+1, kita bisa reduce jadi dalam waktu hitungan menit gitu ya. Nah, kebetulan contoh saya adalah contoh yang penutupan kartu kredit. Mungkin tidak improve bisnis Bapak Ibu ya. Tapi bayangkan kalau ada proses untuk increase limit kartu kredit, atau mungkin request tertentu yang bisa meningkatkan bisnis Bapak Ibu. Kalau proses tadi mesti nunggu H+1, H+2, nanti kan bisnisnya lambat ya Bapak Ibu berkembangnya. Nah dengan robot kita harapkan dengan kita bisa reduce processing time-nya, kita juga bisa improve bisnis Bapak Ibu sekalian di sini untuk lebih cepat gitu. Nah itu yang kita bilang tadi, customer satisfaction. Dengan kita bisa improve waktunya, otomatis customer juga akan lebih happy dan mudah-mudahan akan improve bisnis Bapak Ibu masing-masing. Oke? Nah, saya sudah ngomong panjang lebar Bapak Ibu mengenai si RPA ini apa. Cuman mungkin satu hal yang saya belum bahas adalah prosesnya Bapak Ibu. Tadi kita ngomong, oh ya RPA memimik sebuah proses yang dilakukan oleh manusia. Dia ngikutin manusia ngapain aja. A, B, C, D, E, F, G diikutin. Tapi sebenarnya proses seperti apa sih yang diikutin? Pekerjaan seperti apa sih Bapak Ibu yang diikutin? Nah, kita mau lihat contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu di tempat-tempat mana kira-kira sebuah proses bisa di-automate. Yang paling umum Bapak Ibu adalah invoice processing. Hampir semua perusahaan kalau ada transaksinya B2B pasti ada invoice processing. B2C pun kadang-kadang ada invoice-nya. Pasti ada invoice processing. Nah, invoice processing itu bisa kita automate Bapak Ibu. Proses yang tadi masih dilakukan oleh manusia, kita bisa lakukan oleh robot. Another proses yang sangat umum, yang sangat banyak dilakukan oleh orang-orang adalah bank rekonsiliasi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti di tempat masing-masing ada lakukan bank reconciliation, entah masih manual atau sudah by system,
pasti ada reconciliation. Nah, kalau masih manual Bapak Ibu, bisa dilihat kira-kira di tempat Bapak Ibu banyak nggak transaksinya, mau di automate atau tidak. Gitu. Jadi ini sedikit contoh Bapak Ibu di tempat-tempat mana sih kira-kira RPA ini bisa diterapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin saya show lagi. Ini kalau kita lihat finance and accounting, sebenarnya kan kayak hari ini topik kita adalah finance and accounting. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di finance and accounting pun banyak sekali proses-proses yang bisa di automate. Nah ini beberapa prosesnya nanti saya akan Bu Mici, sorry, nanti kita akan share slide-nya ya ke teman-teman peserta ya. Iya. Ya nanti mungkin saya akan share aja slide-nya Bapak Ibu. Saya ada yang lebih detail, yang source to pay, order to cash, record to report, general accounting, treasury, tax, dan fixed asset accounting. Saya punya proses lebih detailnya. Nanti saya akan sharekan saja ke Bapak Ibu offline. Jadi biar Bapak Ibu bisa telaah kira-kira di tempat Bapak Ibu masing-masing proses apakah sudah digital atau belum. Kalau masih manual, kira-kira bisa nggak di-automate. Oke? Nah, tadi kita sudah lihat sedikit nih, kira-kira proses apa yang cocok untuk di-automate, proses apa yang bisa di-automate. Nah, mungkin berikutnya saya akan kasih lihat Bapak Ibu, atau mungkin saya akan sedikit ajarkan Bapak Ibu. Kira-kira kalau di tempat Bapak Ibu, saya mau automate sebuah proses, apakah harus ngikutin ini, Mike? Apakah harus ngikutin proses yang di sini? Enggak ya Bapak Ibu ya. Banyak banget proses-proses yang kita tidak, istilahnya nggak kita mapping di slide-nya kita, tapi mungkin di tempat Bapak Ibu masih manual dan Bapak Ibu masih bisa automate. Nah, bagaimana kita menentukan sebuah proses bisa atau baik untuk di-automate atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa kriteria bagaimana sebuah proses baik, menentukan sebuah proses baik atau tidak untuk di-automate. Oke, jadi pertanyaannya memang what process should I automate? Cuman basically hampir semua pekerjaan digital tadi saya bilang bisa di-automate karena robot bisa ngikutin manusia selama itu digital. Tapi apakah semua proses baik untuk di-automate? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti bisa dia baik untuk di-automate. Nah, ini beberapa kriteria yang baik untuk di-automate. Nah, yang pertama Bapak Ibu, prosesnya masih manual dan repetitif. Tadi kita sudah bahas di depan, basically RPA atau robot mengikuti manusia, memimik manusia untuk mengerjakan proses yang masih manual, yang masih dikerjakan oleh manusia. Dan kalau bisa repetitif Bapak Ibu. Repetitif dalam artian entah itu setiap hari, entah itu setiap minggu, harus berulang-ulang. Karena kenapa begitu Bapak Ibu? Karena berhubungan sama berikutnya. Robot itu jalannya rule based Bapak Ibu, ada aturan mainnya. Jadi kalau tiap hari berubah prosesnya, robot tidak bisa ngikutin. Cuma kalau sebuah proses aturan mainnya sudah jelas, SOP-nya sudah jelas Bapak Ibu. Nah, dan dia berulang kali setiap hari dilakukan, itu sangat cocok untuk di-automate, untuk dijalankan oleh si RPA. Jadi yang kedua, prosesnya harus rule based. Artinya kalau bisa SOP-nya jelas, kalau terjadi exception mesti seperti apa. Let's say kalau tadi saya bilang transaksinya atau ada yang besar naik, biasa transaksi ratusan juta atau masuk transaksi triliunan. Nah, kan jadi tanda tanya besar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti itu mesti ngapain? Aturan mainnya kita mau ngapain? Nah, itu diperjelas Bapak Ibu, harus ada aturan mainnya. Oke. Kemudian yang ketiga low exception rate. Maksudnya apa Mike? Maksudnya kalau bisa transaksinya tidak banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang istilahnya yang simple. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya namanya invoice ya Bapak Ibu. Pasti total amount atau nilai tax dalam bentuk angka kan. Nah, kalau ternyata nih for some reason angka tadi ada hurufnya, kan jadi exception ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ternyata kalau proses tersebut banyak exception seperti itu, nah kalau bisa kita hindari terlebih dahulu. Kita pilih proses yang lebih sedikit exception. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan dari 1.000 transaksi yang kita proses nih, ada 700, ada 800 yang ada exception-nya gitu, karena exception rate-nya tinggi. Nah, proses seperti ini jadinya nggak efisien Bapak Ibu untuk di-automate. Lebih baik kita perbaiki dulu prosesnya. Nah, kita biasa sebutnya streamlining terlebih dahulu, baru kita automate gitu. Nanti ada hubungannya dengan yang bawah nih Bu, changeable processing method or system change. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang berikutnya proses with standard readable electronic input type. Maksudnya apa Mike? Ribet banget. Maksudnya data-data input transaksinya sudah digital Bapak Ibu. Dalam artian sudah dalam bentuk entah itu PDF, entah itu Excel, yang kalau bisa readable.
Nah, tadi Mike, kamu udah sempat singgung kalau dokumennya di-scan, dokumennya masih dalam bentuk paper. Yes, bisa Bapak Ibu proses tersebut untuk di-automate, tapi butuh proses OCR terlebih dahulu. Artinya ada proses di depannya yang lebih ribet. Kalau bisa prosesnya sudah dalam bentuk Excel dulu, kita cari proses yang sudah dalam bentuk Excel yang lebih simple untuk di-automate. Dengan begitu Bapak Ibu, tadi saya bilang, memang proses banyak yang bisa di-automate, tapi belum tentu baik kan. Nanti hubungannya sama benefits Bapak Ibu. Kalau datanya sudah digital, secara benefit akan lebih terasa. Karena datanya sudah digital dan kita tidak perlu lakukan proses-proses yang istilahnya muter-muter lah. Kita mesti OCR dulu, kita mesti ekstrak dulu, baru jalanin. Kalau proses sudah dalam bentuk Excel file semuanya input datanya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengolah si Excel file-nya aja, lebih mudah. Oke. Nah, kemudian high volume sama great benefit sebenarnya similar, berhubungan. Jadi tadi kalau kita bilang highly manual dan repetitif, tapi ada nih Mike, saya ada proses yang highly manual dan repetitif, tapi setahun sekali. Nah, apakah dan setiap tahun tuh ngerjain cuma 10 menit. Nah, apakah jadi proses seperti itu bisa di-automate, Mike? Bisa. Apakah baik atau tidak? Tidak, Bapak Ibu. Kalau bisa, kita cari proses yang banyak transaksinya. Contoh tadi, invoice processing yang hariannya 1.000, 2.000, atau mungkin 100, 200, itu juga sudah cukup sebenarnya. Kenapa begitu? Karena nanti secara hitungan investment, return of investment jadi lebih beneficial untuk company Bapak Ibu. Dan KPI, saya rasa secara KPI pun pasti nanti Bapak Ibu akan diukur. Kira-kira bagaimana nih penerapan sistem ini, apakah membantu KPI Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya pengalaman kita semakin besar volume transaksinya akan memberikan beneficial secara ekonomi, secara waktu, secara quantifiable itu lebih tinggi. Oke, nah dan tentunya kalau kita keuntungannya lebih tinggi, tadi kita nyambung ke nomor 7 ini Bapak Ibu, benefitnya besar. Gitu. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu nomor 6, changeable processing method or system. Maksudnya tadi saya sempat singgung di atas. Kalau bisa prosesnya bisa kita ubah SOP-nya, kita ubah step by step-nya, kita ubah cara mengerjakannya. Karena cara mengerjakan manusia, memang betul robot memimik apa yang dilakukan manusia. Tapi ada beberapa hal yang robot bisa lakukan, tapi manusia tidak bisa lakukan. Contoh paling simpel Bapak Ibu, baca email. Baca email kan kalau kita mesti buka, entah itu buka Gmail, entah buka Outlook, entah buka Lotus, entah buka apapun. Terus buat membaca emailnya ya. Nah, kalau robot nggak perlu buka, Bapak Ibu. Robot bisa langsung akses ke email servernya, bisa langsung baca tanpa mesti menampilkan screen apapun. Nah, itu contoh simpel. Tapi banyak juga contoh-contoh lain. Dan biasanya kita bisa lakukan namanya streamlining. Streamlining artinya kita bisa mengefisiensikan dulu proses yang mau di-automate, apakah sudah efisien. Kalau sudah efisien, jadi lebih baik untuk di-automate. Tadi great benefit kita sudah sempat singgung. Dan terakhir sebenarnya mature and stable process ini curhatan saya Bapak Ibu sebagai developer. Kalau bisa Bapak Ibu prosesnya sudah mature dan stable. Dalam artian tidak berubah-berubah. Dalam artian Bapak Ibu juga sudah menguasai prosesnya. Saya pernah menjalankan sebuah proses, mengautomate sebuah proses. Ternyata prosesnya masih belum mature. Saat saya berdiskusi sama PIC-nya, ternyata PIC juga belum begitu menguasai. Alhasil development kami jadi panjang, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisa sudah jelas prosesnya, rule base jelas, aturan mainnya jelas, kita bisa streamlining dan kita punya PIC atau prosesnya sudah dipahami oleh PIC-nya dan secara proses sudah lebih mature dan lebih stable. Oke, nah kurang lebih itu Bapak Ibu bagaimana kita menentukan sebuah proses baik atau tidak untuk di-automate. Nah, kemudian berikutnya setelah ini saya akan memberikan contoh implementasi. Nah, ini contoh implementasinya Bapak Ibu di salah satu insurance company di Indonesia. Ini nyata ya Bapak Ibu ya, bukan buat-buatan dari saya, cuma memang ini hitungan asli. Jadi prosesnya adalah automatic membership and settlement. Simple, prosesnya dia tiap hari mesti login ke sebuah portal, download Excel file, kemudian Excel file disimpan, di-input ke sistem, cetak receipt, kemudian receipt itu dikirim ke email customer. Proses itu kurang lebih 10-15 menit per proses mereka lakukan. Total time-nya sekitar 200 jam per bulan. Dan dengan automation, tadi yang proses 10-15 menit jadi tinggal 30 detik. Jadi lumayan jauh ya Bapak Ibu ya input sistemnya. Input datanya jauh lebih cepat. Belum keganti deh, Mike. Sorry. Belum keganti, Cak? Sudah belum? Iya.
Sudah ya? Yang proses should I automate itu. Oh, masih itu ya? Oke, coba saya ulang. Saya share ulang ya. By the way, waktunya masih ada berapa lama ya, Cek? Ada 10 Kelihatan? menitan lagi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan screen saya, Bu Mica? Belum. Belum? Belum, Mike. Ya. Oh, di bapaknya kan mungkin di tempat Bu Mica ya nggak kelihatan ya. Mungkin koneksinya Bu Mica ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh bantu konfirmasi apakah sudah terlihat. Udah, Mike. Kelihatan, Mike. Sudah ya? Oke. Ya, tadi saya bilang, lanjut sedikit. Tadi proses yang tadi 10-15 menit bisa jadi tinggal 30 detik, Bapak Ibu. Jadi bisa jauh lebih cepat dari manusia mengerjakannya. Ini jujur aja, ini case yang sangat baik. Jadi pengerjaannya jadi jauh lebih cepat, tapi amannya perbandingannya antara robot sama manusia kurang lebih 1:5, Bapak Ibu. Dalam artian kalau manusia mengerjakan dalam waktu 10 menit, robot bisa mengerjakan waktu dalam 2 menit. Jadi 1/5 lebih cepat lah. Gitu. 4/5 lebih cepat. Jadi 1/5 lah waktu pengerjaannya. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini kita ada contoh rekonsiliasi. Modern Outlet Reconciliation. Kalau Bapak Ibu saat ini perusahaannya ada distribusi, biasanya, apalagi terutama di FMCG, Bapak Ibu ya, ini perusahaan FMCG, Bapak Ibu pasti ada kerjasama dengan Modern Outlet seperti Indomaret, Alfamart, Transmart, apalagi Range Market, Farmers, dan segala macam ya. Modern Outlet seperti itu, pasti Bapak Ibu ada lakukan rekonsiliasi. Beberapa mungkin sudah lakukan rekonsiliasi secara sistem to sistem, tapi saya tahu masih banyak sekali yang masih belum melakukan rekonsiliasi sistem to sistem. Nah, tadinya proses ini dilakukan oleh manusia secara manual, sama prosesnya mirip sebenarnya sama yang tadi. Jadi dia harus akses ke portal, download data dari portalnya, entah itu dari Indomaret, entah itu dari Alfamart, entah itu dari Transmart, kita download transaksinya, kemudian kita juga download daily transaction dari sistem, dalam hal ini SAP, sistem mereka SAP, kemudian kita harus lakukan rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu memang di sini kotaknya satu ya Bapak Ibu ya, kayaknya cuma do reconciliation, tapi sebenarnya jauh lebih ribet dari ini. Dalam artian, namanya reconciliation pasti ada rules cara mainnya lah. Ada semua, kalau transaksinya bulk mesti seperti apa, kalau transaksinya nunggak seperti apa, dan segala macam. Nah, ini proses di sini sebenarnya cukup ribet. Nah, kemudian setelah proses rekonsiliasi selesai dilakukan oleh robot akan generate report, entah itu match ataupun unmatch. Jadi kita akan buat report, kita akan kirimkan report ini. Biasanya kalau yang unmatch reportnya harian, kalau yang unmatch ini biasanya reportnya mingguan. Tergantung nanti bagaimana Bapak Ibu request-nya. Gitu. Oke. Ya, jadi ini dua buah contoh Bapak Ibu mengenai si UiPath, mengenai contoh use cases di dunia nyata seperti apa. Oke. Nah, kemudian saya masuk berikutnya kemudian di UiPath-nya sendiri, Bapak Ibu. Oke. Mudah-mudahan tadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di chat box, di questions and answers. Saya nggak tahu ada Q&A atau tidak. Tapi nanti kita ada sesi Q&A, silahkan ditanyakan saja. Nah, kemudian kita berikutnya akan ngobrol, akan bahas sedikit soal produknya kita. Jadi by default Bapak Ibu, produk kita ada yang kita sebut namanya Core RPA. Nah, Core RPA itu terdiri dari UiPath Studio, UiPath Orchestrator, sama UiPath Robot. Oke, jadi Studio ini apa Bapak Ibu? Studio ini adalah tools untuk mendesain, untuk ngajarin robotnya. Mesti bikin seperti apa sih robotnya? Oh, habis dia input data ke Excel, dia mesti ke SAP dan segala macam. Nah, itu semua diatur di Studio. Kemudian berikutnya ada UiPath Orchestrator. UiPath Orchestrator adalah untuk memanage robotnya. Kapan sih robotnya harus jalan? Proses mana yang harus dikerjakan oleh robotnya?
version prosesnya yang mana yang mesti dijalankan oleh robotnya dan seterusnya. Itu manajemennya semua di orchestrator. Nah, kemudian kita juga punya namanya UiPath Robot. Nah, UiPath Robot sendiri kita punya 2 jenis, Bapak Ibu. Kita punya robot attended sama robot unattended. Yang membedakan apa, Mike? Yang membedakan cara execute-nya aja, Bapak Ibu. Kapabilitasnya sama, kemampuannya sama, yang bisa dilakukan sama. Yang membedakan adalah kalau attended, Bapak Ibu yang bawah dulu nih, di-trigger oleh manusia. Jadi kita manusia setiap hari mesti ke komputernya, mesti ke servernya, klik play, nanti dia berjalan. Klik play di proses yang mau kita automate, nanti dia akan jalan. Nah, kalau unattended harus dilakukan secara scheduling. Kita buat schedule, setiap jam 10, robot A harus ngerjain bank rekonsiliasi, robot B mesti ngerjain invoice processing, soalnya seperti itu. Nah, ini yang unattended. Jadi kita punya 2 jenis robot ya Bapak Ibu ya, punya attended dan unattended. Oke, nah ini yang kita sebut sama Core RPA. Yang hari ini tadi kita bahas itu tools-nya ini Bapak Ibu, 3 tools ini. Studio, Orchestrator, sama robotnya. Oke, nah mungkin slide terakhir Bapak Ibu. Kita di UiPath Bapak Ibu, memang tadi saya bilang secara Core RPA, produk kita cuma 3, Studio, Orchestrator, dan robot. Robot tadi ada 2, robot unattended sama attended. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kita punya platform yang jauh lebih luas dari itu. Kita punya banyak platform mulai dari proses mining, document understanding ini untuk OCR, reporting tools, terus bagaimana robot bisa collaborate dengan manusia, masih banyak banget produk-produk kita yang lain Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa share lebih detail mengenai ini, dan kalau Bapak Ibu tertarik mau lihat produk kita yang lain juga bisa engage dengan MII, nanti kita bisa set up waktu untuk discuss lebih lanjut. Oke, itu slide terakhir saya. Thank you Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang share hari ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Bu Mici, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Michael. Mungkin saya akan lanjutkan dulu, saya akan show satu demo bisnis proses yang kita coba automate menggunakan UiPath. Nah, mungkin saya show screen saya sebentar. Oke, nah, jadi demo yang akan saya show pada kali ini tuh adalah untuk proses invoice generation. Nah, jadi skenario seperti apa? Nah, skenario seperti yang saya tampilkan di layar. Untuk source datanya, kita menggunakan ada 2 file source. Yang pertama adalah PO customer, dan yang kedua adalah master data item dan discount. Nah, jadi di source data yang kita pakai ini adalah dokumen yang digital, yang readable. Jadi seperti yang Pak Michael tadi sebutkan, salah satu syarat kita dapat mengotomasi suatu bisnis proses adalah melihat apakah source datanya itu sudah bentuknya digital dan readable. Jadi di sini saya menggunakan file PO customer yang bentuknya itu PDF yang readable dan juga master data dalam bentuk Excel. Nah, jadi di sini skenario-nya dari demo invoice generation ini adalah yang pertama, robot akan membaca PO customer yang bentuknya PDF. Jadi robot akan ekstrak nih data yang perlu kita ambil apa aja. Nah, setelah selesai dibaca PO-nya oleh si robot, baru selanjutnya robot akan melakukan proses login ke aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Oracle yang akan kita automate untuk diinputkan datanya tadi dari PO. Nah, setelah robot selesai login, robot akan masuk ke menu transaction, lalu selanjutnya akan melakukan input data customer berdasarkan PO yang tadi sudah dibaca oleh robot di awal tadi. Nah, setelah selesai diinputkan informasi customer-nya, next-nya robot akan melakukan input line item. Jadi input line item ini menyesuaikan juga dengan data yang ada di PO customer. Kalau misalnya ada 10 list, dia akan input 10 list. Nah, di sini kebetulan PO-nya itu kita ada sekitar 30 line item. Dan ada proses juga, kita akan memappingkan dengan master data tadi, master data item. Kita akan cocokkan produknya apa, terus
diskonnya berapa, nanti otomatis si robot akan melakukan perhitungan juga di background. Lalu yang akan diinputkan itu adalah hasil akhir yang sudah dihitung, dipotong diskon. Nah, jadi setelah selesai di-input line itemnya, proses selanjutnya adalah kita akan men-generate invoice. Jadi generate invoice yang sudah otomatis dari Oracle. Jadi di aplikasi Oracle nanti ada menu untuk generate invoice. Si robot akan tinggal klik tombol generate invoice dan save invoice yang sudah tergenerate di aplikasi Oracle tersebut ke local folder. Nah, setelah selesai di save, proses terakhir adalah si robot akan mengirimkan email ke customer dengan mengattach invoice yang tadi sudah kita save ke local folder tadi. Nah, mungkin itu skenario dari demo yang akan ditunjukkan. Nextnya saya akan menunjukkan videonya, video demo yang sudah kita buat sesuai dengan skenario sebelumnya. Ini saya langsung play. Jadi ini PO dari customer yang kita buat secara dummy. Ini itu akan dibaca oleh si robot. Jadi ini semua udah robot yang jalan. Jadi udah nggak ada lagi proses manual yang dilakukan oleh user. Ini semua sudah otomatis dilakukan oleh si robot. Nah, jadi ini proses input oleh si robot menyesuaikan dengan data dari PO tadi yang sudah dibaca di awal. Selanjutnya ini adalah proses input produknya. Jadi kebetulan di PO ini ada 30 line, jadi ini robot akan input ke bawah sampai 30 line sesuai dengan PO tadi. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, nih robot yang melakukan, jadi proses akan menjadi lebih cepat. Jadi user nggak perlu lagi input satu-satu nih, copy paste satu persatu per line, ini sudah otomatis dilakukan oleh si robot. Jadi proses akan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita input satu-satu manual. Sampai selesai input 30 line. Setelah selesai input, dia akan otomatis generate invoice. Lalu proses juga setelah kirim email, proses akan selesai. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung kenapa nggak ditampilkan
proses kirim emailnya karena emang robot akan mengirim email tuh secara background, jadi nggak ditampilkan aplikasi emailnya. Nah, jadi bisa dilihat ini prosesnya juga udah selesai, kita udah terima emailnya. Berikut dengan attachment invoice yang tadi sudah tergenerate di Oracle tadi. Di sini juga kita bisa masukkan body email sesuai dengan kebutuhan. Mungkin demonya udah selesai. Mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa diketik di kolom chat juga. Oke, mungkin mau kita mulai jawabin, Meja, ada satu persatu pertanyaannya. Ya, boleh, Mike. Kita boleh mulai jawab. Oke, ada Pak dari Budi Hartanto ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah AI membuat rule baru memulai machine learning? Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi AI di sini kita hanya berintegrasi sama AI. Jadi AI tidak interap langsung dengan robotnya. Jadi robotnya hanya akan sesuai yang sudah training sebelumnya. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Budi, jika ada lebih dari satu bentuk PO, apakah perlu robot berbeda atau bisa menggunakan saja? Tergantung transaksinya, Pak. Jadi, again, machine learning model dengan robot bekerja berdampingan, bukan saling bekerja sama, bukan jadi satu. Jadi kita akan mengirimkan PO tersebut ke machine learning model akan mengekstrak, kemudian mengembalikan ke robot. Nah, modelnya mau sebanyak apapun, nggak masalah, machine learning model yang akan handle, robotnya tetap satu, Bapak Ibu. Robotnya cukup kirim data saja ke machine learning model yang akan mengklasifikasi kira-kira ini PO yang mana, PO customer yang mana, dan jadi robotnya cukup perlu satu saja. Dan sebenarnya kalau dilihat pertanyaan, PO customer-nya bentuk model beda dari satu sama lain customer. Nah, karena kita based on machine learning, Bapak Ibu, doesn't matter PO-nya bentuknya berbeda dari banyak customer, selama masih PO dan informasinya sama, cukup membuat satu model saja bahkan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Budi. Kemudian Pak Sigit, untuk email automation dalam hal membaca email atau mengirimnya perlu dibuatkan email tersendiri. Baiknya dibuatkan email tersendiri biar tidak tercampur dengan email employee yang lain. Itu yang pertama. Kemudian apakah ada batasan source email yang dibaca? Yes, kita bisa batasi. Jadi kita bisa tentukan mana aja email yang mau kita baca, entah dari A, B, C, D, E, F, G. Kemudian apakah ada scanning file attachment yang akan dibaca? Sayangnya saat ini belum ada yang direct kita baca. Jadi kita ada kerjasama dengan CrowdStrike, tapi third party. Jadi third party mereka yang akan melakukan screening terhadap emailnya. Maka itu kita perlu email terpisah supaya dan source emailnya hanya source email tertentu yang bisa dikirimkan ke robot supaya kita bisa meminimalisir masalah tadi. Oke, kemudian Pak Doni, saya pernah coba solusi RPA dari brand sebelah, ada masalah dengan OS compatibility dalam hal ini Windows Server 2019. Apakah RPA UiPath support OS 2019? Saya nggak hafal, saya mesti cek dulu Pak. Cuman setahu saya 2019 sudah bisa. Cuma nanti saya bisa kirimkan linknya. Nah, coba saya bukakan compatibility matrix-nya. Kemudian mungkin saya sambil jawab ya Pak. Dan apakah RPA UiPath compatibility dengan SAP HC6? Yes, kalau ini ya. Apakah ada security dan integrasi buka email atau file? Tadi saya bilang sebenarnya tidak ada direct. Jadi Bapak Ibu bisa instalkan optionnya ada 2. Bapak Ibu bisa instalkan endpoint protection sendiri atau antivirus sendiri di servernya yang akan diinstalasi robot, atau kita ada kerjasama dengan third party yaitu CrowdStrike. Nah itu kita ada kerjasama. Jadi kalau Bapak Ibu pakai CrowdStrike, Bapak Ibu berbayar ke CrowdStrike Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pakai CrowdStrike bisa diintegrate dengan jadi setiap ada transaksi masuk, ada membuka file,
akan di-scan oleh si CrowdStrike tadi. Oke, mungkin ada fitur. Oke, ini pertanyaan klasik ya Bapak Ibu ya. Nilai lebih kita dibandingkan kompetitor lain. Honestly Bapak Ibu, kalau saya pribadi menilainya seperti ini. By the end of the day, RPA yang bisa menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu, doesn't matter produknya apa, doesn't matter kapabilitasnya apa, selama masalah Bapak Ibu terselesaikan sebenarnya cukup. Dan saya rasa hampir semua RPA dengan kalau dikembangkan secara baik dan memang tidak terlalu sulit prosesnya, pasti bisa mengerjakan. Nah, mungkin kalau ditanyakan apa yang membedakan kita dari provider lain adalah tadi kalau Bapak lihat slide saya yang paling terakhir, mungkin saya show saya lagi. Slide saya yang terakhir. Yang ini, kita punya produk bukan hanya RPA Bapak Ibu. Kita sadar bahwa RPA itu pada dasarnya hanya satu potongan kecil dari yang kita sebut end-to-end automation. Oke. Nah, masih banyak proses-proses lain yang perlu diotomatiskan, yang perlu dibuatkan sistemnya untuk melakukan automation. Contoh Bapak Ibu, untuk melakukan approval terhadap robot. Let's say tadi saya bilang, Bapak Ibu ada proses, let's say invoice processing, kemudian amount tertentu Bapak Ibu harus minta approval sama manusia. Saya nggak tahu di tempat lain ada atau tidak, cuma setahu saya belum ada. Cuma kalau pakai RPA saja, kita ngomong hanya core RPA, yang dilakukan biasanya adalah seperti ini. Bapak Ibu akan mengirimkan email ke PIC yang bersangkutan. Jadi pagi Bapak Ibu jalan proses, satu bulk, nanti kirimin email, nanti sore Bapak Ibu baru jalanin lagi robotnya untuk ngecek apakah ada email balasan dari PIC tersebut. Jadi ada dua proses terpisah nih Bapak Ibu. Biasanya ada proses untuk ngirimnya, ngerjainnya, kalau butuh approval, dikirim approval, tapi di skip dulu, nanti sore, malam baru dilanjutin lagi. Jadi ada jeda waktu Bapak Ibu ya. Nah kalau di kita punya yang namanya Action Center. Kalau Bapak Ibu ada transaksi yang butuh approval, robot akan ngirim notification di orchestrator-nya kita, di web app-nya kita. Nanti ada semacam interface-nya. Bapak Ibu bisa pakai, PIC-nya bisa pakai, bisa lihat data-data yang dibutuhkan, mungkin transaction amount, tax-nya, invoice number-nya, dan segala macam, bisa ditampilkan di sana dalam bentuk form, kemudian bisa lakukan buat decision. Nah, saat si PIC-nya melakukan decision atau melakukan approval di web app yang tadi saya maksud, dia akan langsung otomatis men-trigger robot. Jadi kalau tadi invoice nomor 1 sampai 100 gitu ya, nomor 50 dia butuh approval. Dia akan kirim notifikasi, kemudian robot akan melanjutkan nih nomor 51, 52, 53, dan seterusnya. Nah, ternyata siang hari gitu ya, atau mungkin 10 menit, 15 menit kemudian, manusia yang menjawab. Manusia yang approve, setelah di-approve, robot akan lanjut ngerjain nomor 50 tadi. Tanpa harus Bapak Ibu buat dua proses terpisah, yang satu ngecekin email, yang satu ngirim proses, ngirim approval. Jadi bisa jadi satu kesatuan. Dan kalau tadi Bapak Ibu pakai bulk email, bagaimana kalau PIC-nya lagi cuti? Artinya hari itu nggak masuk kerja. Hari itu 2 hari, 3 hari nggak masuk kerja. Prosesnya jadi seperti apa? Nah, itu kan mesti dipikirkan. Nah, kalau dengan Action Center, doesn't matter, mungkin bulan depan dia baru ngirim approval-nya, robot tetap akan lanjutkan dari proses terakhirnya. Gitu. Jadi, itu salah satu contoh ya Bapak Ibu, bahwa automation sebenarnya lebih luas daripada sekedar core RPA. Core RPA itu hanya satu potongan kecil. Kita melihat di UiPath kita melihat masih banyak sekali bagian-bagian yang perlu di cover. Nah itu mungkin yang membedakan kita sama produk lain. Mudah-mudahan menjawab ya. Tadi Pak Doni ya tadi. Oke. Kemudian berikutnya Pak Yadi, apakah OCR sudah termasuk dalam proses UiPath untuk contoh dokumen PDF? Bagaimana dengan dokumen yang huruf atau angka yang sulit dibaca? Jadi OCR sendiri kita punya dua jenis Pak. Ada yang template based, artinya yang gratis itu template based. Bapak kasih tahu, tempatnya di mana, kita ekstrak dari sana. Sesimpel itu. Kemudian bagaimana kalau dokumennya berubah-ubah? Contoh kayak PO atau kayak invoice. Sebenarnya kan informasinya sama ya Pak. Ada nomor invoice-nya, ada text-nya, ada segala macam. Nah itu kita pakai machine learning engine. Nah kalau tadi kalau angkanya sulit dibaca seperti apa? Nah itu kita pakai machine learning engine Pak. Jadi kita training dokumennya, kita kasih dia contoh dokumen yang banyak, kita ajari dia
oh ini namanya 1, ini 8. Dia akan melihat sebenarnya Pak, di dalam angka tersebut sebenarnya itu kira-kira kemungkinan besar itu teks atau angka. Karena kan sebenarnya kita bisa beda. Kalau kita manusia, meskipun sama-sama garis lurus gitu, kita bisa tahu itu angka atau teks dari huruf sekitarnya. Kalau 1, 0, 0, 0, 0, kita tahu itu 1000. Itu kalau L buletan, kemudian Z, atau L buletan S. Nah, kita tahu bahwa itu LOS atau IOS. Seperti itu, Bapak ya. Jadi kita bisa buat machine learning engine-nya untuk si dokumennya belajar. Untuk si robotnya belajar mengekstraksi dokumennya. Oke. Kemudian Pak Yong, apakah RPA cocok untuk pengerjaan dokumen yang membutuhkan approval, terutama menggunakan e-signature? E-signature itu, e-signature pakai apa dulu? Kita mesti lihat, saya mesti lihat e-signature seperti apa. Tapi kalau approval simple, sekedar tinggal kita kasih klik approve aja tadi seperti yang saya ceritakan Pak Yong. Mudah-mudahan tadi ada gambaran ya yang saya ceritakan soal Action Center. Jadi kita punya tools-nya supaya robot bisa minta approve ke manusia. Informasi ditampilkan di form, kemudian manusia bisa lakukan approve atau reject lah intinya, approvals. Oke. Nah, kalau e-signature saya mesti lihat dulu e-signature-nya seperti apa, apakah pakai Digiform atau pakai apa. Oke. Untuk robot apakah bisa jalan untuk desktop app atau hanya untuk web app? Ya bisa Pak, desktop app, web app, AS400, apalagi ya, Citrix, itu kita bisa automate, nggak masalah. Hampir semua aplikasi kita bisa automate. Oke. Kemudian Pak Edi, apakah RPA UiPath masih bisa difungsikan atau diintegrasikan dengan legacy system? Apakah ada list apps-nya? Sebenarnya gini Pak, namanya legacy system itu ada dua cara kita melakukan integrasi ya. Pertama dengan API atau ISO atau bentuk integrasi apapun lah, sistem to system. Kalau seperti itu kita tanya dulu, apakah dari legacy apps-nya sudah ada atau belum, sudah existing atau belum. Biasanya nggak ada, makanya customer mencari kita karena biasanya mereka nggak bisa bikin sistem to system. Solusinya seperti apa? Solusinya kita bisa lakukan namanya desktop automation, Pak. Kita akses legacy sistemnya via user interface-nya. Jadi kayak tadi contoh yang ditunjukkan Bu Mecha, ya kita akan akses ke Oracle-nya, kita akan akses ke SAP-nya, kita akan akses ke Dynamic X-nya. Nah itu kalau lewat user interface, hampir semua aplikasi kita bisa automate Pak. Honestly, satu-satunya aplikasi yang saya gagal untuk automate sepanjang saya 3,5 tahun di UiPath hanya aplikasi Java tahun 2001 atau 2000 gitu. Soalnya aplikasi sudah tua sekali. Nah, itu yang kita nggak support. Coba kalau aplikasi-aplikasi yang di atas 2005 sih, saya sudah hampir semua kita bisa automate via desktop automation. Kalau integrasi tadi saya bilang tergantung apakah sudah ready atau belum konektivitasnya. Oke. Kemudian Pak David, untuk proses login ke aplikasi, bagaimana robot bisa menjaga data username dan password? Oke, pertanyaan bagus. Di orchestratornya kita Pak, kita punya credential vault. Jadi Bapak bisa store username dan password di sana. Saat robot butuh, robot bisa akses. Developer nggak bisa tampilkan data itu, karena datanya di-encrypt. Cuman waktu di-input ke password, sebenarnya password itu kan jenisnya bukan teks ya Pak, kalau kita ngomong variabelnya. Itu dia jenisnya secure text. Nah, secure text itu bisa disimpan di credential vault dan bisa dituliskan hanya di secure text juga. Kalau ditampilkan dalam bentuk notepad atau apapun tidak akan tampil. Nah, kita punya credential vault itu dan bisa disimpan di sana. Oke, jadi datanya terjaga, developer nggak bisa akses dan robot tetap bisa proses. Oke. Kemudian Pak Erwin, jika kita ingin mengimplementasikan RPA, proses invoicing dengan transaksi sekitar 100.000 transaksi per bulan yang notabene masih menggunakan dokumen hard copy. Platform komponen apa yang perlu digunakan untuk pembacaan dokumen OSIR, apa tepatnya software, akurasinya berapa, biaya yang diperlukan berapa? Oke. Jadi kalau mungkin saya share screen saya lagi. Kita balik ke slide saya yang sini. Nah, kita punya produk namanya Document Understanding, Pak. Document Understanding ini include dalamnya OCR, kemudian juga ada machine learning training models, kemudian kita juga punya tools untuk bikin modelnya. Jadi semua sudah all in di Document Understanding.
Ya nanti kalau ditanya license-nya butuh apa aja, Bapak pertama tetap butuh Core RPA ya Pak, tetap butuh Studio, Orchestrator, tetap butuh Robot. Kemudian perlu ditambahi dengan si document understanding-nya. Untuk biayanya nanti kita emailkan pribadi ya Pak. Mece mungkin boleh di take note tadi Pak. Tadi saya nanya Pak. Sorry. Pak Erwin, mungkin Bu Mece boleh tolong di take note, nanti kita bisa informasikan kira-kira biayanya berapa. Atau mungkin perlu diskusi lebih lanjut sih Pak, invoice-nya seperti apa, bentukannya, kemudian prosesnya apakah hanya ekstraksi saja, apakah ada post processing-nya, apakah ada data cleansing-nya, modelnya banyak atau tidak, nanti itu kita mesti diskusikan lebih detail untuk biaya. Tapi platformnya kita butuh document understanding, sama butuh core RPA-nya. Kurang lebih itu. Dan akurasinya berapa persen? Karena kita based on machine learning, Pak, biasanya kita training modelnya sampai di atas 90%, baru kita pakai. Kalau di bawah 90% kita biasanya nggak rekomend. Bahkan some customer kita put sampai 90%. Tergantung quality dokumennya seperti apa, bersih atau tidak. Kadang-kadang, contoh kita pernah disuruh ekstrak, itu Pak, tiket e-toll dulu. Kadang-kadang tiket e-toll tuh benar-benar nggak kelihatan ya Pak, saya manusianya suka susah baca. Nah kalau begitu kita akurasinya pasti turun dan butuh training model yang lebih panjang. Gitu. Template-nya sampai berapa nggak ada batas sebenarnya Pak. Untuk template model yang mau bangun punya 100, punya 200 silahkan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Erwin. Kemudian dari Pak Robin, ketika robot menginput otomatis lalu submit, oke, tiba-tiba ada notifikasi stok tidak mencukupi atau ada notifikasi error lain, apakah robot bisa handle-nya? Yes, selama kita dikasih tahu dari awal handle-nya seperti apa Pak. Ini kita sebutnya business exception. Jadi kalau ada eksepsi bisnis seperti ini, mau mesti seperti apa? Apakah mesti kirim email? Apakah mesti seperti apa lah? Pokoknya kita diajarkan seperti apa, kita bisa ajarkan robotnya juga. Oke. Mece masih ada waktu? Sampai berapa lama ya waktunya? Masih bisa sampai 11.15 ya. Oke, masih ada 7 menit ya. Saya lanjut kalau gitu ya. Pak Halim, jika ada proses input data dari OpenERP atau OS Linux ke logistik apps OS Windows, apa yang biasa dilakukan oleh staff? Apakah UiPath ini bisa menggantikan? Lalu, apakah berjalan di komputer staff atau harus berjalan di server? Oke, input ke Linux, ngambil itu dari Linux ya Pak. Input data dari Linux, artinya input datanya dari Linux ya. Artinya kita mesti mengambil dari Linux ya Pak. Kita punya tools untuk akses ke Linux. Jadi ada beberapa cara, kita punya yang namanya computer vision. Honestly, kita saat ini sudah ada tools yang robotnya sudah ada yang berjalan di atas Linux, tapi kapabilitasnya belum maksimal. Jadi kalau kita pakai untuk yang full capabilities, saat ini masih Windows based. Tapi untuk mengakses ke Linux, kita punya toolsnya. Kita punya beberapa tools lah. Kita ada salah satunya computer vision, bagaimana si robot bisa baca objek meskipun kita nggak punya akses ke library-nya Linux, kita tetap bisa baca button, kita tetap bisa baca table, kita tetap bisa ekstrak data. Nah, mungkin ini kita mesti lihat nih Pak, detailnya seperti apa OpenERP-nya. Apakah web base-nya bisa diambil dari Windows, namanya di server Windows kita akses ke web tersebut, meskipun web itu di hosting di Linux gitu ya. Apakah kita bisa akses via web dan kita bisa download data dari web? Kalau bisa, lebih gampang. Kalau ternyata kita harus login ke server Linux, for whatever reasons, kita punya fiturnya juga, kita punya toolsnya juga untuk akses ke sana. Oke, kalau Windows sih harusnya nggak ada masalah. Kemudian harus berjalan di komputer staff tersebut atau berjalan di server saja Pak. Kita nggak rekomend dijalan di komputer staff. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, robot bisa di-sharing Pak. Kalau ternyata proses input datanya nggak lama nih, cuma kan waktu 1-2 jam, robotnya bisa di-sharing dengan pekerjaan yang lain. Karena robot punya waktu 24 jam Pak. Kalau ternyata proses A cuma makan waktu 2-3 jam, bisa ditambahin proses B, proses C selama masih di bawah 24 jam. Oke. Kedua, kita nggak rekomend juga komputer staff karena masalah security Pak. Tadi saya balik lagi, saya ngomong security, kalau bisa di server biar lebih aman. Ketiga, kita juga nggak mau ganggu staffnya. Kalau komputer itu pakai robot, kalau staffnya nggak bisa kerja, jadinya kita nggak rekomend. Oke Pak Halim, mudah-mudahan membantu. Kemudian Pak Christian, berapa persen akurasi proses kerja dari robot jika semua rule telah disettingkan? 100% Pak. Harusnya tidak ada, selama aturan mainnya jelas, selama tidak ada
selama exception-nya juga sudah jelas, jadi sudah jelas nih kalau let's say internetnya mati, dia mesti bagaimana, kalau aplikasinya ngedown, dia mesti bagaimana, sudah jelas dari awal, harusnya operasi 100%, Pak. Oke. Mungkin saya lanjut sama Pak Christian dulu ya, sorry Pak Prastawa Adi, saya skip sebentar. Dibanding software sejenis, kenapa saya harus menggunakan UiPath dibanding yang lain ya, fitur apa yang ditunjukkan UiPath? Mungkin tadi saya sempat singgung Pak Christian, kita sebenarnya namanya RPA hampir semua sama. Tapi kita tadi saya bilang kita punya fitur yang lebih dari sekedar RPA, kita punya lebih di luar core RPA. Tapi mungkin kalau Bapak tanya specifically hanya RPA-nya apa sih Mike yang membedakan, atau apa sih yang kelebihannya? Mungkin stability sama akurasi, Pak. Bagaimana si robot mengenali sebuah objek, dan kalau objek itu secara coding dia dynamic, karena kan zaman sekarang HTML5 itu banyak kan ID, saya ngomong sedikit teknikal ya Pak, ID sebuah button itu dibuat dynamic. Tiap kali kita refresh, dia akan berubah. Tiap kali kita refresh akan berubah. Tujuannya adalah untuk menghindari bot sebenarnya. Cuman kita UiPath kita punya cara untuk tackle masalah-masalah seperti itu. Jadi bagaimana kita mengenali sebuah objek, terus stability kita bagaimana kita tetap bisa mengenali objek saat objek itu berubah-ubah. Nah mungkin itu yang cukup berbeda lah. At least pengalaman saya pribadi, saya pernah ketemu di tempat lain yang sangat sulit untuk mengautomate karena tadi kita nggak berhasil mengenali objek. Karena sebelum di UiPath saya pernah pakai produk lain. Di UiPath itu lebih gampang, gitu sih. Ini berdasarkan pengalaman customer ya Pak. Saya hanya mengutip mereka, jadi pakai produk sebelah, mereka punya isu di processing time-nya. For some reason mereka produk sebelah tadi lambat kerjain. Proses yang tadinya 5 menit mereka bisa kerjakan kurang lebih makan waktu 3-4 menit. Which means secara waktu, secara effort tidak banyak yang di save oleh mereka. Kemudian saya coba lakukan POC di tempat tersebut. Kita di UiPath kita bisa lakukan dalam waktu 1 menit 30 detik. Jadi memang aplikasi di automate agak lambat, jujur aja, tapi kita bisa lakukan jauh lebih cepat. Nah ini mungkin yang sedikit membedakan. Oke. Pak Christian ada pertanyaan lagi. Cuma saya lompat dulu ya Pak. Saya kembali ke Pak Adi dulu, Pak Prastawa Adi. Apakah hanya di accounting dan finance? Tidak Pak. Kita juga banyak dipakai di tempat lain, di manufacturing kita dipakai, di distribution itu juga dipakai, HR juga banyak customer kita yang pakai di HR, IT automation pun sudah ada yang pakai Pak. Kita dipakai untuk server monitoring, kita dipakai untuk switch over, end of day, macam-macam, onboarding, offboarding, payroll, kita juga banyak dipakai di sana. Karena tadi kalau kita balik ke slide saya, sebenarnya saya tadi sempat tunjukkan banyak juga sih Pak. Mungkin saya balik sedikit, saya sedikit show sedikit ya Pak. Nah ini sebenarnya banyak nih Pak, ada HR, ada supply chain, ada IT, ada customer service. Tadi saya sempat singgung customer service di bank juga kita dipakai. Jadi banyak ya Pak, nggak hanya soal financing dan accounting. Tapi memang honestly di Indonesia paling banyak dipakai di finance dan accounting. Oke. Nah kemudian Pak Indiar Abdullah, sejauh ini proses apa yang paling kompleks yang sudah pernah dibangun oleh UiPath dengan RPA ini? Proses yang kompleks sebenarnya karena gini Pak, yang lakukan implementasi kan sebenarnya bukan saya ya Pak. Kita bukan dari prinsipal, dari business partner. Masing-masing business partner pasti punya challenge masing-masing. Cuma kalau saya pribadi, saya pernah lakukan yang cukup kompleks switch over Pak. Switch over itu banyak sekali parameter yang mesti dicek, banyak sekali parameter yang mesti dimonitor, banyak sekali rules yang diterapkan, lumayan kompleks. Kalau transactional data, saya pernah lakukan untuk rekrutmen Pak di salah satu bank besar. Mereka terima rekrutmen sampai 3.000-4.000 aplikan per hari Pak. Dan kita mesti ngecekin satu persatu. Nah itu lumayan ribet juga kita bikin rules-nya. Saya pernah buat itu sampai 80 rules. Aturan mainnya sampai 80, kalau A, B, kalau B, C, dan segala macam, jadi lumayan kompleks. Yang lain mungkin saya juga pernah automate untuk AS400. AS400 punya kekompleksan tersendiri lah, punya masalah tersendiri. Kita juga pernah automate di Citrix juga pernah kompleks. Tapi kalau saya pribadi Pak, saya pernah ngerjain buat perusahaan Thailand Pak, itu yang paling susah Pak. Nah saya nggak ngerti soalnya saya Pak. Jadi ya macam-macam ya, kompleks yang
kompleksitasnya tergantung dari customer masing-masing. Cuman saya bisa bilang yang cukup kompleks pun kita bisa selesaikan kok. Selama aturan mainnya tadi jelas di depan aturan mainnya seperti apa, jadi nggak muter-muter. Mungkin terakhir ya Mece ya, waktu udah lewat ya. Apakah UiPath punya community untuk troubleshootnya gimana kalau kita ada isu seberapa lama di handle oleh tim UiPath? Oke, kita punya community edition Pak. Silahkan akses ke cloud.uipath.com gratis. Silahkan dicoba selama. Sebenarnya ada dua versi Pak. Yang pertama CE itu untuk personal. Jadi kita tidak rekomend untuk diinstal di komputer kantor. Kalau Bapak mau install di komputer pribadi di rumah, silahkan coba aja, nggak apa-apa, gratis. Bapak punya online shop di rumah, mau pakai robot kita, silahkan kita kasih gratis. Cuma kalau enterprise, kita punya namanya enterprise trial, Bapak Ibu. Kita punya free trial selama 2 bulan, silahkan Bapak register, dicoba, kalau memang mau dilanjutkan, bisa hubungi ke sales kita, atau hubungi ke MI, tanya, Mike, boleh nggak kita extend trialnya? Kita masih mau explore, semuanya seperti itu. Tergantung nanti dari bisnisnya seperti apa, kita bisa bantu. Nah, untuk troubleshooting, sebenarnya ada 2 level, Pak. Ada satu dari business implementer, dalam hal ini MII, nanti MII bisa kasih SLA dari mereka seperti apa. Dari UiPath sendiri kita punya ticketing system, biasanya 1 kali 24 jam sudah dibalas, Pak. Depends on severity levels-nya, depends on apakah Bapak premium user atau bukan, berbayar atau tidak service-nya. Nah, itu ada beberapa level lah. Mungkin nanti kalau Pak Christian tertarik, kita boleh diskusi lebih lanjut ya Pak. Di setup dengan Bu Mece, kita diskusi lebih lanjut, kita lihat kebutuhan Bapak seperti apa, baru kita bisa kasih yang lebih on point lah. Oke. Ya, mungkin sampai sini Q&A-nya karena waktu juga terbatas. Saya kembalikan Bu Mece, silahkan. Iya, terima kasih Pak Michael. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, nanti kita bisa set secara terpisah meeting untuk diskusi lebih lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Nah, tapi sebelum kuis, saya mau minta kesediaan Bapak Ibu semua. Kita boleh untuk berfoto bersama dulu. Mungkin bisa open cam, kita akan foto bersama sebelum kita lanjut ke kuis. Mungkin kalau tidak ada lagi yang lainnya, kita bisa akhiri webinar kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya webinar kali ini. Nanti akan kita hubungi lebih lanjut lagi untuk jika ada yang tertarik kita bisa meeting lanjut. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.
Oke.